Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada sesi video kali ini merupakan tahap lanjutan dari perspektif 2 bangunan sederhana. Namun seperti biasa, saya mau menampilkan proses penggambaran menggunakan AutoCAD. Di sini saya tidak akan memberikan proses yang lebih panjang, ya. Di sini saya sudah menentukan titik mata pertamanya dengan jarak 1 meter. Titik mata keduanya dengan ketinggian 50 cm, lalu ada titik hilang 1 dan titik hilang 2 sudah saya berikan. Ya. Seperti biasa, prosedur yang saya sarankan adalah kita cari dulu bentuk utamanya terlebih dahulu. Ya. Jadi saya sarankan ambil kolom-kolom terluar dulu. Kita bentuk kolom-kolom terluar dulu. Setelah itu kita melakukan penyesuaian saja. Nah, untuk titik ini saya sarankan ambil terlebih dahulu kolom secara keutuhan terlebih dahulu, ya, satu kolom secara utuh, ya. Nanti penggunaannya sendiri kita akan sesuaikan lagi. Kita ambil garis tegak lurus. Oke, saya akan coba copy. Ya, di sini sama, saya tidak akan memberikan titik yang ini karena dia satu garis lurus dengan garis linear vertikal. Ya, oke, sudah dapat. Oke, lalu saya akan coba memberikan warna yang lebih sedikit gelap atau tidak dominan untuk garis bantunya seperti biasa. Ya, sudah kita dapatkan. Sekarang kita akan coba bermain di ketinggian. Nah, ketinggian pertama yaitu tinggi dari permukaan tanah. Untuk ketinggian puncak itu nanti saja karena belum terlihat, ya, akan sebatas mana kolomnya akan berhenti. Oke, dari garis ketinggian ini kita tarik garis seperti ini. Oke, ya, ini, lalu ini, ini. Kita akan coba warnanya kita sedikit gelapkan. Saya akan coba ambil di ketinggian ini. Oke, sudah didapat. Ya, kolomnya sudah kita dapatkan. Sekarang kita bermain di garis plat lantainya dulu. Ini. Untuk sementara kita masih menggunakan bidang yang sebelah kanan dulu, ya, karena dominan semuanya tergambarkan di bidang kanan. Ada beberapa titik yang nanti tidak akan muncul. Nah,
Kebetulan ini titiknya sama dengan garis ini ya, garis kolom plat lantainya ya. Jadi memang cukup terbantu. Kita tinggal ambil garis ini. Oke. Kita sedikit perhalus. Ya. Kita akan tambahkan bidang. Ya, setelah ini kita akan coba potong bidang yang tertutup, dengan flat lantai. Oke, sudah. Lalu ini juga sudah. Ya. Nah, lalu untuk ini bidang sini kita harus tambahkan, ya. Lalu juga ada bidang ini. Ya. Sini. Lalu kita potong bagian ini. Nah, di sini saya melihat ada hal yang terlupakan. Ya. Memang bidang ini sudah terbentuk ya. Sini-sini. Ini sepertinya kolom bidang ini harusnya terlihat. Jadi kita harus mulai memikirkan kolom ini, ya, agar bentuknya terlihat. Kita akan lihat sejauh mana bidang tersebut terlihat. Ini utuh terlihat, tapi di sini kita tidak mesti satu keutuhan. Jadi yang terlihat aja. Ini sisi sini, tekukan ini akan kita ambil, ya. Oke, titiknya benar, ya. Saya ingatkan kembali. Poin dari pekerjaan ini adalah ketelitian. Jadi selalu hati-hati. Saya pun bisa melakukan kesalahan. Oke. Ya. Sudah terlihat. Nah, di garis ini saya bisa bikin garis bantu seperti ini. Oke, ya. Nah, sudah cukup banyak bidang yang bisa kita pertegas nih. Seperti ini, ya. Jadi ada aksennya. Seperti ini, ya. Ini dan ini. Lalu kita akan coba tarikan kolom ini. Bikin sedikit lebih tinggi tidak apa-apa untuk sementara. Nanti akan kita hapus atau kita potong. Ya, oke. Nah, bidang ini, ya, tekukan ini bisa kita teruskan karena akan selalu digunakan pada bidang-bidang lain. Ini udah dapat nih kita tekukan sini kan, dari bidang gambar yang di atas. Jadi kita teruskan saja. Ya, ini nggak usah ini. Ya, saya teruskan, saya ubah warnanya. Oke. Oke, sip, selesai. Oke, bidang yang harusnya kita buat juga adalah bidang pintu terlebih dahulu. Oke. Sepertinya sebagian bidang pintu ini tertutup dengan kolom. Saya tidak tahu apakah benar atau tidak. Ya, ini bidang pintu. Ya, satu garis tertutup bagian kolom, tapi tidak apa-apa. Kita akan tetap teruskan. Ya, lalu bidang ini. Kita akan coba lihat lagi. Ini garis apa ya? Saya sepertinya mengalami sedikit kesalahan di sini. Ini garis apa ya? Oke, garis kolom terluar. Oke. Yang salah, cuma kesalahan penyesuaian sedikit saja. Oke, kita ubah warnanya. Oke. Ya.
Kita lihat sejauh mana gambar ini berdampak. Oke, saya bisa mempertegas lagi bidang pintu ini. Ini merupakan bidang pintunya. Ya, oke. Lalu tarik garis di sini. Oke. Lalu, oke, ini juga ada bidang pintu lagi. Ya. Ya. Oke. Lalu bagian kedalaman kita tarik seperti ini. Kita kasih warna abu-abu. Dan didapatlah garis ini. Ya. Cukup membingungkan. Ya. Ya. Oke. Sudah hampir terbentuk bentuk utamanya ya. Kita akan coba ambil di sini dulu ya. Bagian aksen ini sebenarnya kan di sini ada tekukan. Ya, tekukan. Nah, yang menariknya tekukan ini sebenarnya kan udah ketemu di titik ini. Jadi sebenarnya ketika tekukan ini kita udah temukan, jadi tekukan ini tinggal menyesuaikan. Jadi ini bisa kita pakai. Titik ini ya. Tinggal kita tarik ke sini. Ya. Oke. Maka ini yang kita akan ambil. Lalu itu satu. Sesuaikan. Nah, ini sebenarnya udah bisa ditarik ke atas. Tapi untuk meyakinkannya lagi, kita akan coba tarik bidang yang tertekuk tadi. Ini. Ya. Ya. Warnanya kita ubah. Ketika itu bidangnya bertemu, maka ya itu tidak salah lagi ya. Udah pasti berarti. Oke. Ya. Oke. Ya, kurang tahu apakah ini bentuknya vertikal atau tidak. Saya akan coba ulangi. Tertekuk. Ya. Oke. Kita coba lihat. Ya, sedikit meleset ya. Sebenarnya tidak akan berpengaruh banyak. Kalau begitu, saya merasa tadi kan kemungkinan ada meleset sedikit garis di sini, maka dia bergeser di sini. Jadi kita tidak usah panik. Jadi yang kita ikuti patokan tiang ini saja. Ya, kita naikkan ke atas sementara. Ya. Lalu garis ini kita bikin roll sendiri. Oke, teruskan. Ya. Kita ambil bidang ini ya. Bidang ini bisa kita hapus garis ini. Ya, sudah dapat terbentuk kolom-kolomnya. Sekarang yang jadi bagian permasalahan utama adalah atap. Ya. Atap ini merupakan suatu hal yang cukup rumit. Bentuknya bukan persegi, tapi segitiga. Jadi ada treatment khusus untuk atap. Oke, saya akan coba membuat garis atap terlebih dahulu ya. Ini 4 titik saya akan tetap gunakan ya. Oke, ya. Lalu saya akan pakai garis yang berwarna kuning dulu biar lebih enak membedakannya. Oke, 1, 2, 3. Oke. Oke, mungkin untuk sementara bidang ini akan saya ubah warna dulu menjadi hijau atau yang lebih sedikit berbeda warna. Oke, saya ubah jadi warna merah sementara. Ya. Jadi ada yang kita perhatikan sekarang ada garis warna kuning. Lalu kita akan ambil ketinggian atap.
ya. Ya. Ada ketinggian atapnya. Oke. Oke. Nah, jadi ini salah satu tips adalah karena bentuknya segitiga. Titik ini ada di sumbu sebelah kanan Y, ya. Sebelah kanan dari sumbu linear vertikal. Jadi kita tarik garis ini, ya, di sebelah kanannya. Cukup di sebelah kanan saja. Di garis sumbu ini. Ini puncak dari atap rumahnya. Sorry, ini kita tambah satu lagi, ya. Sementara nanti saja membuat lapisan ketebalannya cukup satu garis tertinggi dulu. Ini puncak, lalu ada garis ini, ya. Ini puncak dari atap tersebut, maka ini yang kita pakai. Lalu ada lagi ini, titik terendah dari atap. Oke. Sorry. Karena ini kita puncak, maka yang kita pakai yang ini juga puncak, ya. Nanti sisanya menyesuaikan. Nah, maka atap yang kita dapat adalah seperti ini. Ya. Tinggal ditarik garis ke sini. Ya. Oke. Lalu di garis atap yang ini bisa kita tarik seperti ini. Ya. Sekarang saya coba ubah warnanya terlebih dahulu. Oke. Jadi garis atap ini sudah terlihat. Oke. Sekarang kita coba bermain di ketebalan dulu. Saya ambil warna kuning. Kita akan coba bermain di ketebalan, ya. Seperti ini. Lalu sorry, saya salah. Oh ya, benar. Saya tidak salah ternyata. Karena bidang ini yang kita ambil, ya. Lalu titik ini ke sini. Titik ini ke sini. Titik ini kita tarik ke sini, ya. Lalu kita ambil vertikalnya. Oke, ya. Sudah dapat bentuk utamanya. Sekarang bentuk garis-garis merah kolom-kolom yang tinggi tadi bisa kita hapus satu persatu. Sudah pasti dia tidak akan melebihi bidang atap, ya. Usahakan jangan menghapus garis bantu, ya. Karena beberapa kolom itu belum selesai. Kita harus mengidentifikasi dulu ketinggian kolom tadi, ya. Oke, lalu saya ubah bangunannya jadi kuning kembali, ya. Lalu ada yang tinggal, yaitu ini, bidang sini, ya. Oke. Ada beberapa garis yang terputus. Oke, ya. Nah, sekarang ada beberapa poin yang cukup harus kita koreksi. Pertama, ini puncak ini belum jelas selesainya di mana, dan ini juga belum jelas. Jadi, tipsnya adalah ini yang harus kalian selesaikan. Kalian harus bikin garis vertikal ini. Oke. Copy. Yep. Oke, kita coba cek. Oke,
sudah mulai membingungkan, saya akan ubah warnanya jadi hijau terlebih dahulu. Oke. 2. Otomatis ketinggiannya adalah di sini. Oke. Maka ketinggian ini ada di titik ini. Lalu kita akan coba sambungkan dengan bidang ini. Ya. Seperti apa hasil yang kita dapat? Ya. Ya, seperti ini. Oke, sudah dan sudah. Ya, inilah kemiringan yang kita dapat di titik itu, ya. Sekarang patokannya yang kedua adalah ini cukup harus kita ambil lagi garis ini tadi. Ini dan ini. Karena belum selesai. Titik ini harus kita urus juga. Oke. Oh ya, saya tidak perlu lagi mengukur lagi karena di sini ada. Jadi kita bisa garis ini akan memotong bidang ini, ya. Jadi kita cukup mengambil bidang ini saja. Titik ini yang belum ada ketinggiannya. Ya. Dapatlah bidang yang seperti ini. Ya. Nah, untuk aksen sisanya bisa kita buat sejajar saja. Oke, saya akan coba potong. 2, 3. Oke, ininya kita hilangkan. Ya. Jadi ya seperti ini. Saya akan coba banyak jadi lebih belakang biar akar lebih dominan. Oke, ini rumah anjing yang kita dapat. Elemen yang kedua selanjutnya itu terkait tinggi pintu. Tinggi pintu ini belum jelas. Jadi yang kita harus pertimbangkan adalah tinggi dari start lengkungan dan puncak lengkungan. Ya. Puncak lengkungan akan cukup rumit ya. Saya akan sementara mencoba menggunakan garis yang berwarna hijau agar tidak terlalu membingungkan. Walaupun sudah pasti ini sangat membingungkan ya. Ya. Kita akan coba ubah jadi warna hijau. Ya. Start point yang harus kita dapat adalah ini ya. Ini dulu kita ambil karena ketinggiannya kan mulainya di kolom ini. Kita tarik di garis ini ya. Lalu ini dulu. Ini. Kita ubah warnanya jadi hijau. Ya, cukup membingungkan ya. Karena jaraknya cukup jauh, jadi di sini kita tarik garis ini, lalu ini. Dan ini. Oke. Oke. Ya. Nah, saya coba ganti lagi bidangnya jadi warna merah biar lebih dominan. Oke, ya. Jadi warna hijaunya lebih kelihatan kentara. Jadi yang harus kita pertimbangkan garis ini dan garis ini. Ya, jadi sisanya bisa kita abu-abukan nih. Ya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kita harus mengambil titik puncaknya itu kan di tengah. Jadi bikinlah garis bantu tambahan untuk diletakkan di tengah. Ya.
Oke, ini kita akan coba lihat apakah dia akan terhalang dengan kolom atau tidak. Tapi tidak apa-apa, tetap harus kita buat karena ini prinsipnya bukan garis ini, tapi hanya garis bantu. Oke, ya. Saya akan ubah jadi warna kuning. Ya. Ya. Oke, di sini adalah puncaknya, di sini adalah startnya. Kita akan coba buat garis lengkung, ya. Mungkin jika menggunakan freehand akan sangat membantu. Di sini saya menggunakan AutoCAD, jadi mungkin tidak begitu sempurna lengkungan yang akan saya buat, ya. Oke. Lalu setidaknya kita bisa memprediksi lengkungan seperti apa, ya. Ya. Oke, lalu yang kedua. Oke, saya ambil di puncak sini. Oke. Lalu lengkungan yang kedua, yang sebelah kanannya akan saya coba buat lagi juga. Oke, ya. Oke, ya. Sudah terlihat lengkungannya. Kita coba perhalus sedikit. Ini juga. Oke. Oke, dan ini kita akan ini ada aksen lagi yang harus kita tambahkan, yaitu terkait kemajuan dari kedalaman dari kusen pintunya, ya. Jadi sini ada titik, kita harus tambahkan di titik ini. Ya, tidak usah menambahkan aksen tambahan, cukup itu aja. Lalu ini juga. Oke. Nah, ini tidak usah kita detailkan karena kalau kita lihat itu nanti akan tertutup dari bidang atap, ya. Jadi yang kita fokuskan adalah memotong ketinggian kusen atap ini, ya. Oke. Oke, yang ini juga kita potong, ya. Oke, ini garis sumbu linear kita abu-abukan, ya. Kita harus sorry, ini bukan itu ya, ini kolom ya sebenarnya. Jadi sebenarnya aksen ini nggak terlihat ini. Ini ternyata bagian dari kolom depan ya. Jadi ini kan juga terpotong. Ini terpotong oleh kolom, kita hilangkan, tapi tidak apa-apa. Ini hanya untuk membentuk garis lengkungnya. Lalu bagian ini kita akan hilangkan. Oke, kalau gitu harus kita copy terlebih dahulu. Sangat disayangkan kalau ininya semuanya hilang. Oke. Oke. Ya, kita abu-abukan. Juga kita bikin abu-abu. Kita paste untuk bidang yang terlihat. Ubah warnanya jadi merah. Oke, ya. Yang terhilang, tertutup, kita delete.
Oke, ya. Inilah bidang yang terlihat. Kita kembalikan jadi warna kuning. Sorry, ternyata warna kuningnya enggak semuanya kuning ternyata. Jadi ini warna merah. Kita quick select. Kita pilih warna merah saja. Oke. Ubah jadi warna kuning. Ya. Ini bisa kita lihat. Nanti akan terlihat lebih jelas ketika kita hapus semua garis bantunya, ya. Lalu poin selanjutnya yaitu ketinggian dari jendela. Nah, jendela ini hanya ada di titik tampak samping. Jadi kita akan tambahkan, ya. Tambahkan. Di sini akan saya ubah menjadi hijau biar lebih jelas. Oke. Nah, lalu kita seperti biasa prinsipnya, ya. Oke. Ketinggian dari kusen sudah didapat. Yang harus kita perhatikan adalah ketebalannya. Ya, ini. Oke, yang ini sepertinya sudah terpakai semua. Ya, ini akan kita ubah jadi warna hijau. Jadi hijau adalah ketinggian dari jendela. Ya, ini adalah ketinggian jendelanya. Tinggal kita menentukan di mana posisi jendelanya. Oke, prediksikan jendela mana aja sih, bidang apa aja yang terlihat. Ya, udah dapat ya. Lalu kita akan tarik lagi garis ini. Tipis tapi berbeda ya. Ini akan kita ubah jadi warna hijau. Hijau. Oke. Ya, posisi sudah didapat, tinggal kita perdalam lagi. Oke, saya akan pakai warna hijau saja untuk kali ini. Ya, ini ketebalan kusen, bisa kita tarik lagi ke garis ini. Ya. Lalu ini juga ada untuk bagian bawah, bagian dalam, ya, ini kelihatan ya. Nanti kita akan buat seperti ini. Ya, udah kelihatan. Lalu nanti bagian puncak. Bagian puncak itu terlihat juga karena dia agak condong melihat ke bawah ya. Gambar perspektif kita ini condong melihat sedikit condong ke bawah, jadi tekukan bagian atas pasti terlihat ya. Sekarang kita akan coba merapikan semuanya dengan warna kuning. Ya.
Oke. Warna hijaunya akan kita ubah jadi abu-abu. Ya. Bidang jendela sudah didapatkan, ya. Bangun utamanya sudah terlihat ya sebenarnya. Ini akan kita coba ganti juga. Nah, untuk tahap selanjutnya akan kita coba hilangkan ya sejauh mana bangunan ini tidak terdistorsi atau keakuratan dari perspektif kita. Ya, inilah hasil perspektif kita. Ya, lalu ada garis abu-abu. Ini kita juga hilangkan. Nanti kita akan melakukan detail di titik-titik tertentu. Ya, inilah perspektif yang kita dapatkan. Ya, inilah perspektif yang kita dapatkan. Nah, ada satu lagi yang mungkin terlewatkan, yaitu tekukan ini sepertinya terlihat dari titik ini. Oke, tertutup kolom, namun di sini dekat di area bukaan pasti terlihat. Ya, sudah. Nah, mungkin untuk detail tambahan itu terkait ketinggian atau alur papan dari perspektif kita. Itu bisa kalian tambahkan. Kita akan coba pakai yang kecil. Oke. Ya. Akan kita lihat ya. Di sini. Sejauh mana masa ini terlihat. Oke, ya. Oke. Nah, lalu kita akan memberikan aksen ini yang harus diingat. Bagian bidang ini bukan dari sini, tapi bidang ini. Jadi, kita tambah lagi garis bantu di sini. Sedangkan untuk bagian atap sepertinya tetap tidak akan terlihat, tapi kita harus pastikan terlebih dahulu. Oke, ya, ini ke sini. Oh, masih terlihat ternyata. Jadi, guratan atap di sana harus kita perjelas. Oke, kita buat oke, akan kita coba hapus semua garis bantunya. Ya, warnanya akan kita ubah jadi putih. Untuk bagian yang merupakan tekstur dari dinding rumah anjing ini bukan bagian dari garis utama ya. Jadi tekstur ini biasanya tidak lebih dominan dari garis utama. Nah, inilah rumah anjing yang kita lihat dalam jarak 1 meter dan ketinggian 50 cm. Dalam skala 1:10 seperti biasa. Untuk sesi video kali ini, informasi itu saja yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa pada sesi video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.